Hai teman-teman Unicorn, kembali lagi kita bertemu di podcast Unicorn Dupa. Terima kasih untuk semua pendengar setiap podcast ini dan juga terima kasih banyak yang sudah follow, like, comment, share postingan-postingan akun Unicorn Dupa Healing. Apa yang kamu berikan kepadaku itu akan kembali lagi kepada tuannya ya. Jadi akan berbalik lagi energi positif tersebut menuju padamu. Oke, hari ini aku akan membahas mengenai hawa nafsu. By the way, terima kasih ya kakak cantik yang request materi ini. Pertama-tama, diri kita mesti memahami terlebih dahulu apa itu hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dorongan atau hasrat dalam diri manusia yang berhubungan dengan keinginan duniawi. Keinginan ini dapat mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan material. Hawa nafsu seringkali dilihat sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan agar seseorang dapat mencapai keseimbangan dan kedamaian dalam hidup. Jadi dari sini kita sudah tahu ya, terdapat 3 aspek hawa nafsu, yaitu fisik, emosional, dan material. Di aspek fisik meliputi keinginan yang berhubungan dengan tubuh, seperti makan, minum, dan kebutuhan seksual. Dan di aspek emosional ini meliputi keinginan untuk mendapatkan pengakuan, kekuasaan, atau kepuasan emosional. Dan di aspek material ini meliputi hasrat untuk memiliki barang-barang material. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa diri kita hidup di dalam dimensi dualitas kehidupan, bahwa setiap sisi positif pasti ada sisi negatif, dan setiap sisi negatif pasti ada sisi positif. Apapun hal-hal yang kita kulik-kulik, tentunya ada sisi yang saling melengkapi. Pada hawa nafsu yang melekat dalam diri manusia ini tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di dampak positifnya kita menemukan 2 hal, yaitu motivasi dan kreativitas. Hawa nafsu dapat memotivasi kita untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup, dan juga hasrat untuk mengeksplorasi dan menciptakan dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, di dampak negatifnya kita menemukan 2 hal, yaitu ketidakseimbangan dan ketergantungan. Hawa nafsu yang tidak terkendali dapat menyebabkan perilaku merusak dan ketidakseimbangan dalam hidup. Dan juga keinginan yang kuat untuk hal-hal tertentu dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Ketika diri kita masih hidup dalam dunia dualitas, hawa nafsu dimiliki oleh setiap orang. Jadi dari sini kita memahami ya bahwa setiap orang yang menyangkal adanya hawa nafsu di dalam dirinya sendiri, biasanya dia merupakan orang yang egosentris dan tidak sadar bahwa tidak ada orang yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena kita semua di sekolah bumi ini masih sama-sama belajar untuk mencapai moksa atau pencerahan jiwa untuk bersatu kembali dengan Sang Ilahi. Tapi untuk nilai-nilai kesadaran tentunya ini merupakan garis yang berbeda. Memang ada orang yang tinggi ilmunya, tapi semakin tinggi biasanya mereka adalah orang yang kesepian. Pernahkah teman-teman mendengar istilah kosong adalah berisi, berisi adalah kosong? Dan juga ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, di sini Unicorn Guidesku memberikan pesan, yaitu dalam tanda kutip, bahkan jika diri kita meninggalkan keduniawian pun, kita tentunya tidak bisa hidup dengan baik dan damai.
Jadi harus seimbang untuk menghadapi aspek-aspek hidup kita. Sekarang kita akan memasuki pengendalian hawa nafsu. Yang pertama ialah kesadaran diri. Mengenali dan memahami dorongan internal kita adalah langkah pertama dalam mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, meditasi dan doa. Teknik-teknik seperti meditasi, doa, dan refleksi diri dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kekuatan hawa nafsu. Ingat ya, mengurangi bukan dihilangkan. Kalau mau dihilangkan itu tidak bisa. Yang ketiga, pengendalian diri atau self-control. Latihan disiplin diri seperti puasa atau pengekangan dari godaan tertentu dapat membantu mengembangkan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, kebiasaan sehat. Mengembangkan kebiasaan sehat seperti olahraga teratur, tidur yang cukup, dan pola makan seimbang dapat membantu menjaga keseimbangan fisik dan emosional. Menurut Unicorn, secara sederhananya, manusia memiliki dua lapisan yang mengatur kehendak. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah baca-baca cerita astral di situs blogger aku, yaitu lapisan white layer dan control layer. Nah, dua lapisan ini sudah sering aku bahas sebelum-sebelumnya. Lapisan pertama bernama white layer. Nah, lapisan kesadaran ini mengandung pemikiran yang sangat liar. Hal apapun dapat terpikirkan. Kemudian setelah itu memasuki lapisan control layer atau lapisan yang dapat mengontrol pikiran-pikiran yang liar tersebut untuk pengendalian diri. Jadi pengendalian diri ini disesuaikan dengan nilai-nilai kesadaran yang dimiliki individu. Akan tetapi, bagaimana jika lapisan control layer tidak berfungsi? Tentunya mereka akan dianggap sebagai seorang kriminal jika melakukan kehendak yang dianggap jahat oleh masyarakat luas. Jadi kalau dipikir-pikir, pengetahuan agama sebetulnya bisa sangat berpengaruh positif untuk pengendalian diri manusia dan meminimalisir kasus kejahatan. Tapi hal ini bukan satu-satunya jalan menuju pencerahan. Adapun pengetahuan kriminologi memainkan peran penting dalam memahami, mencegah, dan menangani kejahatan. Dengan penerapan penelitian dan wawasan kriminologi, kita dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, mengembangkan program rehabilitasi yang efektif, melindungi hak-hak korban, dan membentuk kebijakan publik yang lebih baik. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat lebih aman dan lebih manusiawi. Dan menurut pemikiran aku pribadi, ilmu agama tidak cocok digunakan dulu jika diri kita belum memahami etika, moral, susila, dan budi pekerti. Jika sudah memahami yang disebutkan tadi, tentunya kita akan lebih mantap lagi untuk menjalankan keagamaan kita masing-masing dengan baik. Namun, bagaimana jika lapisan white layer tidak berfungsi? Individu tentunya tidak dapat bertahan hidup, bahkan sulit untuk merasakan kebebasan. Mode survive harus aktif selama diri kita masih hidup dan terus berkembang apapun badai kehidupan yang kita alami. Pernahkah teman-teman dengar istilah "and it's just a bad day, not a bad life"? Jadi perasaan-perasaan sedih, kecewa, tidak berdaya, dan sebagainya itu hanyalah bersifat sementara saja. Jika kita fokus pada hal positifnya, kita tentunya bisa keluar dari perasaan-perasaan negatif tersebut.
melanjutkan hidup adalah sebuah tanggung jawab kita untuk menjadi manusia. Jadi kesimpulannya, lapisan white layer dan control layer itu sama-sama penting. Jadi tinggal diri kita saja yang menggunakan lapisan tersebut dengan baik. Jika tidak ada white layer, pemikiran-pemikiran luar biasa seperti ilmu pengetahuan, ide cemerlang, dan kreativitas serta motivasi tidak akan muncul ke permukaan. Jika tidak ada control layer, dunia akan hancur karena kebarbaran banyak manusia. Jadi diri kita harus pintar-pintar menempatkan diri dan bijaksana dalam hubungan bersosial agar dapat menjadi individu yang selaras dan berkesadaran. Oke, sekian dulu dari materi podcast ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.